Oke, kita langsung mulai aja nih. Coba bayangin situasi ini. Di satu sisi meja, para diplomat lagi sibuk banget nyusun draft perjanjian damai. Tapi, di sisi lain, kekuatan militer justru lagi siap-siap buat perang teknologi besar-besaran. Paradoks banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar data dan laporan terbaru buat ngeliat apa yang sebenarnya lagi terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Biar lebih gampang ngikutin permainan catur geopolitik yang super kompleks ini, kita bagi jadi 4 poin utama ya. Ada paradoks proposal damai, 4 hambatan kesepakatan, senjata rahasia, dan terakhir perang psikologis. Yuk, langsung kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama nih, soal paradoks proposal damai itu sendiri. Jadi gini, konflik yang udah jalan 70 hari ini bukan cuma soal pertempuran lokal ya, dampaknya udah bikin pasar minyak global ketar-ketir. Dan kalau kita perhatiin, ada kontras yang lumayan gila antara panggung publik sama realitas militer. Di satu sisi, Presiden AS dengan optimis nyebut pembicaraan damai ini konstruktif. Tapi di sisi lain, laporan yang kita dapat justru nyebutin adanya ancaman dari militer AS soal serangan besar-besaran dalam 72 jam. Saking seriusnya, banyak pejabat tinggi yang sampai harus ngebatalin liburan keluarga mereka. Kelihatan banget kan tegangnya? Realitas di lapangan emang sekeras itu. Bayangin, udah 70 hari konflik berjalan, tapi Amerika Serikat masih belum bisa ngamanin dan ngebuka lagi Selat Hormuz. Nah, di tengah pertempuran yang masih panas-panasnya ini, ternyata ada proses negosiasi yang lagi jalan di Teheran, dimediasi sama Pakistan. Ini ibaratnya lagi balapan sama waktu buat nyari jalan tengah yang masih sangat rapuh. Lanjut ke bagian kedua, 4 hambatan kesepakatan. Kenapa sih damai itu susah banget dicapai sekarang? Nah, ini dia jawabannya. Ada 4 batu sandungan raksasa yang bikin para negosiator kayak jalan di tempat. Pertama, soal perlucutan nuklir. Kedua, kontrol Selat Hormuz. Ketiga, nasib aset Iran yang dibukukan. Dan keempat, soal gencatan senjata yang harus mencakup Lebanon juga. Kalau satu aja dari 4 poin ini gagal disepakati, wah, seluruh proposal damai ini bisa langsung ambyar. Lini masa yang diusulkan juga nggak kalah pelik. Skemanya gini. Ada waktu 30 hari buat nyabut blokade Angkatan Laut AS di pelabuhan Iran secara penuh. Terus, setelah kesepakatan awal ini ditandatangani, baru ada jeda 60 hari buat bener-bener negosiasiin masalah program nuklir. Jadi ya, perjanjian awalnya sendiri bahkan belum menyentuh masalah paling gedenya. Mari kita bedah lebih dalam soal nuklir ini, karena posisinya bener-bener bumi dan langit. Buat AS dan sekutunya, tuntutannya jelas, ancaman nuklir harus nol. Artinya, semua fasilitas harus dilucuti dan material uranium yang udah diperkaya sampai 60 hingga 90% harus diserahin. Nah, dari sisi Iran, mereka dengan tegas nolak ngelepas cadangan atau nutup fasilitas mereka. Alasannya, program pemurnian uranium ini diawasi ketat dan murni cuma buat keperluan sipil, bukan buat bikin bom. Hambatan super alot lainnya, Selat Hormuz. Kalian yang ngikutin pasar energi pasti tahu banget kalau ini tuh urat nadinya minyak global. AS minta jalur ini dibuka lepas buat lalu lintas global. Tapi Iran kekeh pengen mempertahankan kontrol militer yang udah mereka pegang sejak perang pecah. Mereka maunya setiap kapal yang lewat harus dapat izin dulu dari militer mereka. Dan jelas-jelas nolak balik ke kondisi normal sebelum perang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan jujur ini bagian yang cukup menegangkan. Senjata rahasia dan pertahanan. Kalian harus perhatiin angka yang satu ini, 50%. Menurut klaim pejabat Iran, selama 70 hari perang, mereka baru ngeluarin setengah dari kapasitas persenjataan yang mereka punya. Yang lebih gila lagi, laporan nyebutin kalau selama masa negosiasi ini, mereka bukan yang rem tapi malah naikin produksi senjata sampai 120%. Ini kan kontradiksi banget sama upaya damai di atas meja. Kalau kita intip isi gudang senjata mereka, ini tuh kombinasi antara rudal super canggih dan klaim senjata rahasia yang bikin geleng-geleng. Di satu sisi ada rudal balistik kayak Qiyam, Safir, Imad, sama Khorramshahr 5. Rudal-rudal ini diklaim punya kecepatan hipersonik, sampai 15 kali kecepatan suara loh, dan katanya bisa nembus sistem pertahanan. Tapi yang bikin pengamat militer makin penasaran adalah klaim soal senjata eksperimental kayak senjata laser dan senjata plasma yang kabarnya belum diturunin sama sekali di pertempuran ini. Ngomong-ngomong soal senjata plasma, buat ngasih gambaran seberapa futuristiknya teknologi ini, secara teoritis ini adalah kelas senjata yang pakai gas terionisasi berenergi super tinggi. Tujuannya bisa buat ngehancurin target fisik, tapi yang paling mungkin sih buat ngelumpuhin total sistem elektronik dan pertahanan udara musuh. Walaupun belum ada deklarasi resmi, banyak sumber yang curiga teknologi ini emang lagi disiapin di belakang layar. Tapi mari kita geser dari teori ke apa yang benar-benar terjadi di lapangan.
Di luar obrolan soal senjata rahasia, tanda-tanda ekskalasi itu udah kelihatan jelas. Sumber kita nyorotin adanya gangguan sinyal GPS besar-besaran nih di Kuwait, Qatar, Irak, dan UEA. Terus, wilayah udara komersial di atas bagian Iran juga ditutup. Di waktu yang sama, sistem pertahanan udara canggih kayak Buffer dan HiQ dilaporkan udah diaktifin penuh. Buat kalian yang paham militer, ini tuh tanda bahaya klasik yang biasanya muncul tepat sebelum operasi udara besar-besaran dimulai. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, perang psikologis. Karena sejujurnya konflik ini nggak cuma soal perangkat keras. Ini bukan cuma soal adu rudal atau debat di atas kertas, tapi juga soal seberapa kuat mobilisasi emosionalnya. Coba dengerin kutipan dari Ketua Parlemen Iran ini. Kami memiliki keyakinan pada Tuhan, dan ini adalah senjata paling kuat yang tidak dapat dikalahkan. Kutipan ini nangkep banget pola pikir resmi dari negara tersebut. Waktu berhadapan sama kekuatan militer yang teknologinya jauh di atas mereka jadiin keyakinan ideologis ini sebagai senjata pamungkas. Ini bukan sekedar omongan politis biasa ya, ini strategi nyata buat ngebangun ketahanan mental masyarakatnya. Dan ternyata, dampak dari retorika itu bukan main-main. Sumber kami ngelaporin sebuah fenomena yang cukup bikin kaget. Banyak anak muda diaspora Iran, mereka yang udah hidup enak dan mapan di tempat-tempat kayak London, secara sukarela terbang via Istanbul, terus lewat jalur darat buat pulang ke tanah air. Buat apa? Buat daftar wajib militer. Ini ngasih kita perspektif kemanusiaan yang sangat mendalam soal seberapa besar taruhan dari geopolitik ini buat masyarakat mereka. Di dalam negerinya sendiri, semangat ini terefleksi kuat lewat satu slogan, Jonam Fadoi Iran, yang artinya nyawaku untuk Iran. Laporan-laporan nyebutin kalau antusiasme warga sipil itu luar biasa banget. Bahkan anak-anak SMA dilaporkan nekat mau ikut mempertaruhkan nyawa buat negara. Tingkat kohesi sosial dan kesiapan buat berkorban kayak gini seringkali jadi faktor tak kasat mata yang sangat nentuin arah sebuah peperangan. Jadi, ini pertanyaan besar yang harus kita renungin bareng-bareng. Ngelihat semua dinamika dari meja perundingan sampai persiapan militer di lapangan yang baru aja kita bahas, kawasan Timur Tengah ini ibaratnya lagi jalan di atas seutas tali yang tipis banget. Kira-kira, apakah negosiasi alot ini bakal berujung pada perdamaian yang bersejarah? Ataukah semua pamer senjata canggih dan mobilisasi massa ini justru jadi pertanda awal pecahnya perang teknologi skala global yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Terus pantau perkembangannya, karena jujur aja, sejarah itu lagi ditulis detik ini juga. Sampai ketemu di analisis kita selanjutnya ya.